masuk ke pembahasan sikap pemecah masalah. Jadi bagaimana sih sikap pemecah masalah itu? Kadang-kadang kita memecahkan masalah, ingin memecahkan masalah tapi tidak memahami persoalannya yang sebenarnya. Jadi ada suatu waktu tukang balon ya, dengan warna-warni balonnya, dan ada anak kecil yang menarik bajunya, kemudian bertanya. Dia bilang, anak-anak itu mengatakan, "Pak, balon yang mana? Warna apa yang terbangnya tinggi?" Ya. Maka tukang balon itu mengatakan, "Nah, tingginya terbang suatu balon itu bukan diukur dari warnanya ya, tapi dari apa yang ada di dalam isinya. Gitu. Kalau agak berat itu mungkin bisa tidak tinggi ya, tapi kalau ringan itu bisa tinggi." Maka kadang-kadang kita melihat persoalan itu di permukaan, tapi tidak melihat dari isinya ya, dari sebabnya. Gitu. Nah, jawaban tadi adalah tepat ya, bahwa bukan karena warnanya menyebabkan ya, bukan karena faktor warnanya ya menyebabkan terbang tinggi satu balon ketika diterbangkan. Nah, begitu juga di dalam hidup kita itu lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang ada dalam diri kita dalam menyelesaikan masalah ya. Jadi isinya gitu. Nah, atau mungkin dikatakan cara berpikir ya. Cara berpikir kita yang menyebabkan penyelesaian masalah itu bisa tepat atau tidak, bukan dari faktor luar. Faktor luar hanya sedikit. Ini juga yang biasa disebut oleh para tokoh-tokoh terdahulu, disebut sebagai cara berpikir positif. Berpikir positif saja itu sudah separuh persoalan telah kita selesaikan. Tapi pengaruh pikiran negatif yang muncul dalam diri kita itu separuh permasalahan telah kita masukkan di dalam diri kita. Jadi kalau membaca bukunya misalnya Rhonda Byrne, dia menulis buku berjudul The Secret, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berjudul Rahasia. Apapun yang Anda pikirkan itu bisa balik ke Anda. Jadi kalau Anda memikirkan orang lain itu buruk atau kehidupan ini buruk, mengeluh, maka itu juga yang akan kita rasakan dan kita alami. Gitu. Berpikir positif. Maka dia mengharapkan usahakan kata-kata negatif itu selalu dimunculkan dalam keseharian kita. Jangan sampai ada yang negatif gitu ya. Contoh misalnya ketika berjanji sama seseorang, maka kadang-kadang kita mengatakan jangan lupa datang ya. Itu kan terlalu boros kata-katanya, jangan lupa gitu ya. Jangan lupa. Mengapa kita tidak mengatakan ingat gitu? Ya, ingat itu positif ya, tapi lupa itu negatif. Tapi kadang-kadang kita menggunakan kata-kata yang negatif. Itu sudah menjadi suatu persoalan ya. Jadi persoalan tersendiri. Nah, kata-kata lupa itu akan menyebabkan kita ada memang kelupaan. Sama dengan menghadapi sesuatu, kita dalam diri kita sudah mengatakan itu sulit, pasti akan sulit. Karena kalau penelitiannya Rhonda Byrne tadi, antara pikiran kita dengan alam yang merespon itu ada hubungan yang timbal balik ya. Jadi mungkin di dalam Islam sendiri juga dikatakan begitu, bahkan dalam Quran dikatakan bahwa Allah itu berkehendak sesuai dengan prasangka hambanya gitu ya. Jadi apa yang Anda prasangkakan, maka Allah akan memberikan itu. Maksudnya kalau dalam alam semesta, maka apa yang Anda pikirkan itu akan terpantul kepada diri Anda sendiri. Ada satu kasus orang yang pernah menagih utang ya. Dia tahu betul bahwa dia sudah gajian, pasti kira-kira kalau saya menagih mungkin dibayar itu. Tapi di dalam pikirannya dia mengatakan, oh dia kan baru belanja ya, baru belanja di mall. Kalau saya menagih mungkin tidak dibayar. Dia coba-coba pergi menagih dengan pikiran negatif tadi bahwa tidak dibayar, benar-benar tidak dibayar. Nah, itu mempengaruhi sekali ya. Meskipun ada uangnya waktu itu, bisa saja ya alam semesta ini merespon terpantul itu ada koneksi ya bahwa memang itu terjadi. Nah, itulah kekuatan berpikir ya. Itu sangat menarik sekali ya, kalau sangat disayangkan kalau tidak baca buku itu mengenai rahasia, itu sangat
penting sekali ya. Banyak orang sukses itu disebabkan karena pikiran-pikiran yang positif. Nah, pikiran positif ini menyebabkan orang mencari suatu jalan keluar dari setiap persoalan. Nah, dia memandang bahwa setiap persoalan yang dihadapi merupakan batu sandungan ya untuk mencapai suatu kesuksesan. Nah, itu sangat penting. Maka selalu selalu saya ulang bahwa ada pepatah orang Cina mengatakan bahwa melangkah 1000 kali itu dimulai dari langkah pertama. Maka kesuksesan apapun itu pasti diawali oleh langkah yang pertama itu ya, dari step by step ya. Ada tahap demi tahap gitu. Nah, itu yang harus dilewati. Kemudian yang terjadi dalam diri kita itu tadi ya, kalau berpikir positif itu bisa sudah selesai masalahnya separuh. Nah, kemudian tipe-tipe dalam pemecahan masalah ada namanya tipe pemimpi gitu. Jadi ada orang yang punya sikap tipe pemimpi gitu, mengimpikan sesuatu yang tinggi-tinggi gitu ya, tetapi tidak melakukan yang nyata-nyata gitu ya. Ada juga kayak gitu ya, ingin menyelesaikan suatu persoalan besar tetapi tidak ada langkah yang dicapai, tidak ada langkah yang ditempuh gitu. Nah, tetapi alangkah baiknya ketika punya mimpi yang besar tapi juga ada jalannya gitu ya. Nah, itu tipe pemimpi, yaitu suka mengawang-awang, ia senang mencetuskan ide dan gagasan baru namun jarang mengambil tindakan. Oke. Ada biasa istilah kita mengatakan lebih banyak teorinya gitu ya. Tetapi tidak selamanya itu juga benar ya, bahwa kadang-kadang juga teori itu dibutuhkan gitu. Ada yang mengatakan begini, dulu waktu Bapak kuliah di Jogja ada dosen dibilang begini, itu kan sukanya menulis saja itu hanya bisa berteori gitu. Terus dia jawab, aku kan suka berteori, maka Anda yang tidak suka menulis, tidak suka berteori, Anda yang menjelangkan apa yang saya pikirkan. Nah, itu. Jadi ada memang tipe orang yang senangnya memang mencetuskan ide-ide, tetapi melaksanakannya tidak. Ya, dia nggak sanggup, bukan wilayah lapangan ya, bukan wilayah teknis. Tapi sebaliknya juga ada yang senang wilayah teknis, tapi tidak senang dengan ide, tidak senang untuk berpikir. Gitu. Tapi kalau disuruh langsung ke lapangan, ya, dia bisa selesaikan dengan maksimal. Nah, inilah kombinasi ya, antara ide-ide tadi ya, dengan orang-orang yang itu namanya berkelompok ya. Pentingnya namanya satu kelompok karena ada kerjasama. Gitu. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang yang hanya berpikir saja, yang punya ide-ide. Tidak boleh juga merendahkan orang yang tidak suka berpikir tapi senang dalam wilayah teknis. Gitu. Karena itulah perbedaan ya. Ya mesti kita kembangkan dalam satu kebersamaan atau organisasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada tipe yang cepat beraksi. Tipe yang cepat beraksi ini apapun masalah langsung dia mau selesaikan itu, tanpa berpikir apa masalahnya, ya, apa akar masalahnya. Nah, ini yang kurang tepat juga. Ya. Tidak ada salahnya cepat beraksi, tapi jangan tergesa-gesa ya. Harus ada waktu untuk berpikir juga, ataukah merenungkan ulang tentang persoalan yang dihadapi. Gitu ya. Itu namanya tipe cepat beraksi. Nah, bagaimana tipe cepat beraksi ini bukanlah orang yang khawatir menghadapi masalah ya, tapi tidak khawatir terhadap persoalan. Ketika terjadi sesuatu maka ia segera bertindak. Tapi tentu saja inisiatif dan kegiatan tipe ini merupakan hal positif. Hanya saja tipe ini tahu bagaimana berhenti sejenak ya. Seandainya dia tahu bahwa berhenti sejenak, berpikir, kemudian melakukan sesuatu, maka itu juga bagian daripada satu proses penyelesaian masalah. Kan kadang-kadang ada orang yang ketika ada masalahnya, dia tidak mau tahu apa sih sebab permasalahan itu. Pokoknya dia hanya ingin selesaikan secara cepat. Kadang-kadang emosi, ya. Nah, pokoknya emosi saja itu. Kalau udah mau diberikan penjelasan nggak mau mendengar, nah itu juga masalahnya. Nah, padahal kan lebih baik mendengarkan dulu apa permasalahan, mungkin dari temannya ya, atau pasangannya gitu ya, atau calon pasangannya misalnya. Kadang-kadang ada seperti itu, ada sedikit permasalahan dia tidak mau mendengar gitu. Dia hanya merasa dirinya benar. Itu namanya tipe yang cepat beraksi, tetapi dia mengalami kekurangan, yaitu tidak mendengarkan penjelasan supaya memahami akar masalahnya.
Nah, orang seperti ini juga tipe-tipe yang mengatakan bahwa yang penting kerja keras tuh. Padahal selain kerja keras ada yang lebih ampuh, yaitu kerja cerdas. Kerja cerdas ini membutuhkan analisa ya, analisa dalam memecahkan persoalan secara tepat. Jadi tidak selamanya bahwa kerja keras itu satu-satunya jalan, tapi juga kerja cerdas merupakan bagian pokok ya dalam menyelesaikan persoalan. Nah, yang ketiga ada yang lebih parah juga, yaitu tipe pengeluh. Nah, ini yang jadi masalah. Baru bangun tidur sudah mengeluh ya. Alangkah susahnya hidup ini. Nah, itu kan, wah itu Anda betul-betul susah itu. Ya. Ada saya pernah punya teman begitu. Setiap bangun tidur dia memandang hidup ini adalah penuh masalah. Gitu. Dia dari awal bangun tidur saja sudah mengeluh gitu ya. Nah, betul. Selama dia perjalanan kuliahnya mengeluh terus dan menghadapi berbagai macam masalah. Gitu. Karena memang itu apa yang kita pikirkan itu merespon betul ya, itu terjadi. Bukan hanya dari faktor agama yang menyuruh kita untuk berpikir positif, tetapi sudah dibuktikan juga oleh orang-orang barat itu. Seperti tadi Rhonda Byrne dan beberapa peneliti-peneliti fisikawan ya, yang mencoba menganalisis antara respon alam semesta terhadap manusia ya, dan pikiran-pikiran manusia. Nah, itu kan dalam Islam itu kita disuruh untuk berpikir positif gitu kepada siapapun, kepada apapun. Itu jelas sekali ya perintahnya. Oke. Nah, tipe pengeluh adalah tipe orang yang cepat menyerah dari setiap kali ada masalah. Jadi mengeluh apa-apun mengeluh gitu ya. Kuliah di Salatiga pagi-pagi dingin mengeluh gitu ya. Panas juga mengeluh, hujan juga mengeluh, semuanya dikeluhkan gitu ya. Nah, ini juga masalah itu ya, masalah dalam hidup, karena memandang sesuatu itu adalah sebagai hambatan. Jadi ada pernah calon pasangan suami istri ya, ini baru calon sudah tunangan gitu. Nah, terus di janjian ingin dijemput, yang ingin jemput calonnya. Itu udah 2 jam menunggu, nggak datang-datang itu karena hujan. Nah, ketika datang itu langsung diputuskan hanya karena hujan tadi ya. Oke. Jadi katakan ya, mengapa nggak datang-datang, udah 2 jam menunggu, katanya karena hujan. Nah, berarti kan dia memandang bahwa hujan itu adalah penyebab dari masalah. Ada orang yang memandang bahwa hujan itu adalah rahmat Tuhan tuh dan bisa diselesaikan. Maka itu sebabnya ada namanya jas hujan dibuat oleh perusahaan, ada namanya payung gitu kan. Ada namanya pelindung, pokoknya ada macam-macam solusinya. Tujuannya kan dibuat itu jas hujan untuk melindungi orang. Jadi tetap beraktivitas, tapi bisa melewati satu tantangan, satu rintangan namanya hujan dan lain-lainnya. Itu namanya kita mengetahui bahwa setiap masalah itu ada solusinya. Nah, orang yang tadi ini diputuskan sama calonnya ini hanya karena memandang masalah itu sebagai persoalan. Nah, yang seharusnya kan hujan itu bukan persoalan. Karena akan ada ungkapan yang mengatakan bahwa hujan itu tidak menghalangi, cuma membasahi. Nah, kan begitu. Nah, jadi prinsip ini penting. Jadi apapun itu jangan sampai waktu Anda tersita 2 jam 3 jam hanya karena hujan. Maksudnya tidak mestinya Anda bekerja, Anda berhenti bekerja hanya karena persoalan hujan. Nah, berarti kita tidak bisa menyelesaikan diri kita sendiri gitu. Nah, orang yang hebat adalah orang yang mampu menyelesaikan persoalan dalam dirinya, kemudian menyelesaikan persoalan orang lain. Jadi selesaikan dulu diri kita. Ya. Jadi banyak solusinya yang bisa kita ambil. Nah, orang yang cepat mengeluh juga tidak jarang tipe orang seperti ini sebenarnya memiliki gagasan yang bagus, hebat itu ya, dalam menyelesaikan masalah. Hanya saja ia takut gagal. Kemudian alih-alih berpikir menyelesaikan masalah, angkat bicara dan mengambil tindakan, ia hanya mengeluh atas masalah yang sedang dihadapinya. Jadi kadang-kadang ada orang yang punya ide-ide yang bagus, cemerlang, tetapi dia tipe pengeluh. Ya. Dia mengeluh, dia tidak percaya diri. Nah, akhirnya ide-ide itu diambil oleh orang lain. Nanti ketika orang lain memberikan gagasan itu, baru dia menyadari bahwa saya sudah memikirkan itu jauh-jauh hari gitu. Ada kadang-kadang seperti itu. Nah, di situ dibutuhkan satu keberanian ya, dalam mengungkapkan ide-ide yang kita miliki. Tipe pengeluh sulit mengendalikan kehidupannya sendiri. Jadi orang yang suka mengeluh itu dirinya sendiri pun susah untuk dikendalikan. Apalagi mengendalikan orang lain. Dia menyalahkan semua orang, termasuk dirinya sendiri.
menyalahkan semua yang sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri disalahkan. Ia merasa tak seorang pun memahami kondisinya. Itu ya. Dan merasa tidak pernah menyelesaikan masalahnya. Itulah tipe yang paling parah ya, disebut sebagai tipe pengeluh. Nah, kemudian ada yang namanya tipe pengkritik. Ini juga banyak di kalangan mahasiswa misalnya, aktivis, ada yang memang mengkritik ya. Nah, tipe pengkritik ini kadang-kadang ada yang hanya mengkritik saja, kemudian bisa memberi solusi, itu juga lebih bagus. Tapi memang ada orang yang memang hanya senang mengkritik, tetapi ya solusinya disuruh mikir yang dikritik itu ya. Seperti misalnya Rocky Gerung, suka mengkritik, dia memandang bahwa itu bagus. Nah, karena sudah dikritik ya, tugas pemerintah sudah digaji oleh masyarakat begitu banyak ya, tugas Anda mencari solusi itu setelah diberikan kritikan. Nah, itu kan satu cara pandang juga ya. Oke. Nah, tetapi langkah bagusnya juga ketika ada langkah-langkah yang ditunjukkan. Tipe pengkritik berbeda dari tipe pengeluh. Tipe ini lebih berani angkat bicara ya. Ia seakan-akan dilahirkan sebagai jawara pengkritik gitu ya. Ada yang seperti itu. Apapun rencananya, penyelesaian masalah yang dibuat, ia siap mengkritik gitu. Nah, tapi dalam aktivitas organisasi ataukah kelembagaan maupun dalam skala luas seperti kenegaraan, pengkritik ini penting atau disebut sebagai oposisi. Kalau dalam organisasi mahasiswa misalnya ada orang yang tidak senang dengan kita dalam kepengurusan, itu adalah bagian pokok dalam kekuasaan atau dalam perjalanan organisasi. Sebab kalau semuanya ditunggu sepakat dengan diri kita atau sepakat dengan kelompok-kelompok kita, itu tidak mungkin. Ya, tidak ada orang yang mengambil jalan kebenaran di dunia ini tanpa ada orang yang mengkritiknya. Para nabi pun ya, para nabi dan rasul pun yang dianggap sebagai penyambung kekuatan kebenaran, itu tetap ada yang mengkritik dan tetap ada yang mencelah gitu. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang tidak punya wahyu gitu. Itu biasa. Tapi jangan sampai dalam satu organisasi yang kita kelola, lembaga yang kita kelola menyebabkan kita tidak maksimal dalam menyelesaikan usaha-usaha ataukah program kerja hanya karena banyak yang mengkritik gitu. Itu namanya istilahnya baperan ya. Terlalu banyak bawa perasaan gitu. Nah, apalagi persoalan pribadi ya dibawa dalam organisasi, itu tidak cocok ya. Urusan pribadi itu di luar daripada lembaga atau organisasi. Urusan dalam organisasi itu beda lagi ya. Kita harus berpisah, sikapnya harus profesional. Itu namanya kita belajar dari awal ya dalam menyelesaikan persoalan. Nah, kalau dalam sudah skala luas, tipe pengkritik ini dibutuhkan itu karena dia memandang sesuatu yang berbeda gitu, atau disebut sebagai oposisi. Satu negara yang dipimpin oleh sekelompok orang ataukah kekuasaan yang dimiliki tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang mengimbangi ya, atau tidak ada yang oposisi, itu berjalan ugal-ugalan tuh. Apa saja yang mau dilakukan itu pasti dilakukan karena tidak ada kekuatan yang bisa mengimbangi. Maka tipe pengkritik itu penting. Tipe pengkritik itu penting, bahkan tipe oposisi itu sangat penting ya. Karena kalau kekuasaan berlaku sewenang-wenang, maka dia akan memberikan kritikan tuh supaya dia mengerem itu ya, mengerem kebijakan-kebijakan yang bisa mencederai rakyat kecil tuh. Nah, jiwa-jiwa pengkritik ini harus kita tumbuhkan ya dari awal sejak mahasiswa gitu. Karena dia akan melihat persoalan lebih mendalam. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah tipe pemecah masalah ya. Ini yang paling pokok. Tipe pemecah masalah berbeda tipe pemecah masalah ada perbedaan dalam sikap. Tipe ini berpikir dan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ketika sebagian besar orang melihat sesuatu masalah hanya sebagai masalah, mereka justru melihat peluang untuk menuju kesuksesannya. Jadi orang yang punya tipe pemecah masalah, setiap masalah yang dihadapinya itu dianggap bukan sebagai sesuatu yang berarti itu. Itu hanyalah bagian daripada batu sandungan untuk menuju kesuksesan. Nah, para tokoh-tokoh hebat terdahulu pun juga begitu. Mereka gigih dalam menempuh suatu percobaan sampai melakukan suatu keberhasilan, sampai mencapai suatu kesuksesan. Kita misalnya bertambudi pada
Thomas Alva Edison ya. Thomas Alva Edison ini salah satu tokoh yang sangat hebatnya. Dia menemukan pencahayaan lampu. Kita saat ini bisa merasakan nikmatnya malam hari dengan suasana yang terang karena adanya pencahayaan tuh. Itu kan memang sumbangsi besar dari Thomas Alva Edison. Tapi di balik kesuksesan itu kita harus melihat bagaimana dia meniti ya jatuh bangunnya suatu percobaan-percobaannya. Ada yang mengatakan bahwa dalam beberapa literatur mengatakan bahwa 10.000 kali percobaan ya baru berhasil. Bayangkan itu. Anda pernah nggak melakukan sesuatu hanya 2 kali, 3 kali gagal, Anda frustasi gitu ya. Bayangkan kalau itu terjadi di Thomas Alva Edison, maka kita tidak menikmati pencahayaan hari ini gitu ya. Jadi ada 9.999 kali melakukan percobaan, dan apa yang dikatakan Thomas Alva Edison, aku menemukan cara yang tidak benar. Jadi dia tidak mengatakan aku gagal 9.999 kali, tidak. Dia mengatakan pikir positif. Aku menemukan cara yang berbeda, nah, gitu. Sebanyak 9.999 kali. Baru ke 10.000 kalinya baru dia berhasil. Itu kan luar biasa ya. Itu menginspirasi sekali tokoh-tokoh setelahnya. Bagaimana jatuh bangunnya membangun satu teori, membangun satu percobaan, penelitian sampai berhasil. Nah, kadang-kadang kita hanya mencoba 1-2 kali kita sudah berhenti. Nah, disinilah titik permasalahannya. Bayangkan ketika Thomas Alva Edison mengalami frustasi berat misalnya di titik yang sudah 9.999 kali, padahal tinggal selangkah lagi, tinggal 1 kali percobaan lagi sudah sukses itu. Nah, mereka tetap melanjutkan, dan begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Tokoh-tokoh yang lain juga seperti misalnya Albert Einstein dan lainnya, itu pasti melakukan percobaan. Kalau di Indonesia seperti misalnya B.J. Habibie ya, yang banyak melakukan percobaan riset dalam dunia dirgantara dan macam-macamnya, dan tokoh-tokoh nasional lainnya gitu. Nah, itu disebut sebagai tipe pemecah masalah. Mereka mengatasi setiap persoalan dengan tenang gitu. Mereka menganalisis situasi, mencari tahu akar penyebab masalah gitu. Kemudian berani mengambil suatu keputusan. Jadi ada orang yang cepat mengambil keputusan ya. Jadi ini diharap dalam mata kuliah ini bisa memecahkan masalah dan cepat dalam mengambil keputusan, dan cepatnya itu juga tepat ya. Nah, tentu ada langkah-langkah ke depannya yang kita akan diskusikan selanjutnya dengan kelompoknya. Nanti Bapak share tema-temanya. Mungkin cukup sekian dulu pada pertemuan kita pada hari ini.